مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Nikmat, baik itu berupa nikmat Islam maupun nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai Allah tidak memberikan nikmat itu, maka tentulah kita selaku hamba Allah tidak bisa beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang ada adalah kufur nikmat, dan tentu Allah tidak menyayangi kita selaku hamba. Di zaman sekarang ini begitu banyak umat Islam, begitu banyak kalangan orang. Nanti dia katakan dirinya bernikmat ketika dia memiliki harta. Dunianya merasa bahwa ketika kita memiliki harta, barulah dia katakan kita nikmat. Padahal pada dasarnya adalah nikmat yang sesungguhnya adalah nikmat Islam dan nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salam dan salawat senantiasa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat cinta kepada kita umatnya, yang senantiasa membimbing kita melalui Al-Quran dan As-Sunnah, agar supaya kita sebagai umatnya mampu mengamalkan kebaikan, agar dapat menyelamatkan kita semua fid dunya wal akhirah. Hadirin pemirsa yang beriman, yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa pentingnya hati untuk dijaga. Mengapa demikian? Melihat keadaan sekarang ini, begitu banyak saudara-saudara muslim kita terjerumus ke hal yang tidak baik. Intinya apa? Mereka tidak mampu menjaga hatinya dari racun-racun yang menggoda atau racun-racun yang dapat mematikan hatinya. Hadirin pemirsa yang beriman, pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Racun hati yang pertama adalah berbicara berlebihan. Perlu kita pahami bahwa berbicara adalah nikmat. Lidah yang Allah berikan kepada kita ini adalah nikmat. Bagaimana kita selaku hamba Allah mampu mengendalikan lidah ini untuk ke jalan yang Allah ridhoi? Dengan cara bagaimana? Banyak yang disunnahkan Rasulullah. Dengan cara seperti ini, berdakwah ke jalan Allah, mengajak sesama kita dalam dakwah, membaca Al-Quran pun juga dakwah. Jangan sangka bahwa lidah ini begitu banyaknya orang masuk neraka disebabkan karena al-lisan. Dia tidak mampu menjaga lidahnya. Oleh karena itu hadirin pemirsa yang budiman, yang insya Allah memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari lidah yang Allah berikan ini sebagai bentuk nikmat kepada kita, jagalah baik-baik. Berupayalah di setiap hari kita untuk menjaga dan mengeluarkan kata-kata yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di dalam rujukan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian racun yang kedua, racun hati yang kedua adalah memandang berlebihan. Ini racun kedua yang sangat penting juga kita perhatikan, bahwa memandang yang berlebihan. Allah memberikan nikmat mata bukan untuk memandang yang jelek-jelek. Allah memberikan kita nikmat mata untuk kita pergunakan ke hal-hal yang baik. Mulailah hari ini melihat yang baik-baik, melihat yang bermanfaat. Jauhkan mata dari hal-hal yang negatif. Jauhkan mata dari hal-hal yang mendorong kita untuk melihat atau mengamalkan hal yang tidak baik. Mari kita biasakan mata kita untuk senantiasa menjaga dan mempelajari isi kandungan agama Islam. Hadirin pemirsa yang budiman, nikmat mata ini diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa?
untuk kita mampu mempergunakannya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bersama begitu banyak saudara-saudara muslim kita memiliki mata yang tak sempurna, namun hati imannya ini mampu dia pergunakan. Meskipun dia memiliki mata yang tidak normal, tetapi hatinya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah teguran bagi kita yang memiliki mata yang luar biasa normal. Mampukah kita mempergunakan mata ini untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, pemirsa yang budiman, mari saya mengajak kepada para hadirin untuk menjaga nikmat yang kedua ini. Kemudian nikmat yang ketiga yang mampu merusak hati kita. Racun hati yang ketiga adalah bergaul yang berlebihan. Bergaul berlebihan tidak dilarang, melainkan dibatasi. Bergaul berlebihan sangatlah perlu kita koreksi baik-baik. Mengapa demikian? Sebagai manusia, pentinglah kita untuk bersosialisasi. Karena pada hakikatnya manusia adalah manusia yang sosial. Manusia memiliki sifat sosial kepada sesamanya. Mari kita bangun sosialisasi ini untuk bagaimana kita mengajak kepada sesama kita untuk ke jalan yang lebih baik. Pemirsa yang budiman, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada salah seorang yang tidak mampu menjaga pergaulannya sehingga merosot ke jalan atau hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, maka tentu pasti akan meracuni hati. Bergaul berlebihan sangatlah tidak baik kita lakukan. Mengapa? Karena bergaul berlebihan adalah hal yang sangat dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka dari itu, dari racun hati yang ketiga ini, peliharalah bergaul kita, khususnya bergaul kepada lawan jenis. Pisahkanlah diri kita, jauhkanlah diri kita dari hal-hal yang maksiat, karena dari situlah munculnya hati menjadi mati, disebabkan karena pergaulan yang tak kita batasi. Marilah kita bergaul dengan dalam kerangka agama, supaya pergaulan kita setiap harinya memunculkan manfaat yang dapat mengubah diri kita yang dulunya tidak baik menjadi yang lebih baik. Kemudian racun hati yang keempat adalah makan yang berlebihan. Makan adalah nikmat. Allah memberikan kita mulut, memberikan kita lisan ini untuk dipakai untuk merasakan nikmat rezeki yang Allah berikan. Allahumma rzuqna halalan thayyiban. Senantiasalah ya Engkau ya Allah, Allah yang memberikan kita rezeki halal maupun baik. Oleh karena itu hadirin pemirsa yang budiman, Allah memberikan nikmat berupa makanan adalah rezeki yang luar biasa. Nikmat kita memakai mengunyah. Untuk apa itu? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang makan berlebihan, tentu akan merusak hati, akan meracuni hatinya, sehingga ibadah-ibadah yang dia niatkan, ibadah-ibadah yang dia kerjakan, tentu akan menghalangi disebabkan karena kurangnya atau banyaknya berlebihannya makan setiap hari. Hadirin pemirsa yang budiman, oleh karena itu racun keempat ini kita jaga baik-baik, pelihara baik-baik makanan kita. Makanlah secukupnya. Rasulullah memberikan wasiat dalam hadisnya bahwa ketika engkau makan, sepertiga nafas, sepertiga minum, sepertiga makan. Saya ulangi, sepertiga minum, sepertiga makan, sepertiga bernafas. Untuk apa itu? Untuk senantiasa menetralisir kesehatan tubuh kita, karena sumber penyakit adalah makan yang berlebihan. Kemudian racun hati yang kelima adalah tidur yang berlebihan. Berbicara masalah tidur yang berlebihan, tentu efeknya dari makan yang berlebihan. Ketika kita makan yang berlebihan, ujung-ujungnya pasti akan mengandung tidur yang berlebihan, sehingga masalah ini akan makin hancur.
bukannya meracuni hati, tapi sampai mematikan hati. Orang yang tidurnya berlebihan tentu akan merasa dirinya ini senantiasa dunia, sehingga amalan-amalan kebaikan membuat dirinya malas mengerjakannya, disebabkan karena adanya tidur berlebihan. Hadirin pemirsa yang budiman, kelima racun hati ini sangat perlu kita hindari. Mengapa? Karena 5 racun hati inilah yang menyebabkan kita sehingga kita susah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ikuti tuntunan ajaran Islam dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jaga, hindari kelima racun hati ini, yaitu berbicara berlebihan, kemudian memandang berlebihan, kemudian bergaul berlebihan, makan berlebihan, dan yang terakhir tidur berlebihan. Mudah-mudahan kelima racun hati ini kita mampu mengendalikan diri. Silahkan mengerjakan kelima ini, namun hati-hati, hindari berlebihan, karena Rasulullah Muhammad SAW sangat tidak menyukai umatnya yang berlebih-lebihan, baik itu dari segi berbicara, segi memandang, segi bergaul, segi makan, dan segi tidur. Tidurlah yang sederhana, hati-hati dengan sifat atau racun hati yang kelima ini. Saya kira cukup sebagai kesimpulan. Marilah kita membangun kebiasaan-kebiasaan yang islami. Mulai kita bangun dari tidur kita sampai tidur kembali. Bangunlah ibadah-ibadah yang dapat membuat hati kita ini semakin suci, semakin terjaga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup. Saya akhiri dengan ucapan Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma adkhilnal jannata bi syafa'atil Qur'an. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم